Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa, Allah yang setia memelihara kehidupan kita. Kita bersyukur kalau hari ini, di hari ketiga, kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk menikmati hari yang baru di tahun yang baru. Dan pada kesempatan hari ini, di pagi yang cerah dan indah ini, saya mengucapkan selamat tahun baru untuk Bapak Ibu yang hadir di gereja Tuhan di tempat ini. Selamat tahun baru juga untuk Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah. Tuhan Yesus Sang Immanuel menyertai kita dengan sempurna. Mari kita song-song tahun yang baru dengan harapan yang baru bersama dengan Tuhan, dengan semangat yang baru bersama dengan Tuhan. Sekalipun mungkin apa yang kita harapkan saat ini belum berakhir, masa pandemi masih tetap harus kita lewati. Namun kita percaya tangan Tuhan akan menuntun kita, tangan Tuhan akan menopang kita, bahkan tangan Tuhan akan melingkupi setiap kita. Oleh karenanya mari saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan penuh syukur kita, karena kasih setianya tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Kasih Tuhan begitu sempurna di dalam hidup kita. Begitu banyak yang Dia perbuat di dalam hidup kita, di tahun-tahun yang lalu, bahkan di tahun-tahun yang akan kita
kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau masih memberi kesempatan untuk kami hidup, menikmati tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan buat kami. Sungguh kami mengucap syukur untuk semua karya Tuhan di dalam hidup kami. Engkau luputkan kami dari segala sesuatu yang buruk yang saat ini sedang terjadi. Engkau jagai dan lindungi kami dengan segala yang terbaik. Engkau menutup pungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, sehingga sampai saat ini kami boleh ada, kami boleh menikmati anugerah besar yang daripada Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Bapa, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kami mau percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan setiap menopang kami. Kasih Tuhan menutup bungkus kehidupan kami. Bawa kami untuk terus berserah kepada Tuhan. Bawa kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Karena Engkau Allah Sang Immanuel, penyertaan-Mu begitu sempurna di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami jemaat Tuhan, kami mau terus bersyukur oleh karena kasih setia-Mu dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Betapa besar kasih karunia-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada ini semua karena kasih karunia-Mu saja ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh rindu bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, umat-Mu di daerah kasih ya Tuhan. Ajar kami terlebih lagi setia dan taat, menyerahkan hati Engkau saja ya Bapa. Biar saat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh rindu lawakan Tuhan terjadi bagi kami semua ya Tuhan. Oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang kami baca, yang kami renungkan, yang kami lakukan dalam segenap hidup kami Bapa. Biar nama Tuhan terus dipermuliakan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang kami kasihi, di nama Tuhan,
saya ucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Kita bersyukur kita ada di tahun 2021 itu semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Kita boleh ada semua karena campur tangan Tuhan saja. Biarlah kita mengawali tahun 2021 ini dengan kesetiaan yang harus kita lakukan hari lepas hari kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema itu tetap setia di dalam Tuhan. Tetap setia di dalam Tuhan. Biarlah kita mengawali tahun 2021 ini dengan kita tetap setia di dalam Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-13 dikatakan, Matius pasal 24 ayat yang ke-13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi, tetapi siapa yang orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia yang akan selamat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi, kesetiaan adalah sesuatu hal yang sangat mahal, ya, yang harus kita bayar dalam kehidupan ini. Setia berarti dapat dipercaya, ya, dalam segala sesuatu, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dapat dipercayai. Setia juga taat menjalankan setiap perintah-perintah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi, kesetiaan adalah modal bagi kita semua dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kesetiaan adalah komitmen kita, komitmen iman kita terhadap Tuhan Yesus Kristus, komitmen pelayanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi komitmen terhadap orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita, ya, komitmen kita terhadap rumah tangga kita, komitmen kita terhadap pekerjaan, usaha yang kita lakukan, semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang kalah dengan kesetiaan, ya, karena mereka melihat sesuatu yang sementara, keadaan saat ini, apa yang dikatakan orang terhadap mereka, ya, sehingga saat ini meskipun kita menghadapi keadaan yang tidak baik, yaitu pandemi COVID-19 yang harus kita lalui. Sebab itu kita harus tetap ambil komitmen untuk tetap setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, putuskanlah dengan sungguh-sungguh untuk kita tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Putuskanlah dengan sungguh-sungguh untuk kita tetap setia dengan pasangan hidup kita, walaupun keadaan saat ini sukar, ya. Komitmen kita kepada keluarga, kita harus lebih setia lagi, ya. Komitmen kita di dalam usaha yang kita kerjakan, biarlah kita lakukan dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Komitmen kita di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukanlah itu dengan penuh setia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, biar komitmen kita juga di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus kerjakan dengan penuh kesetiaan, terutama setia menyerahkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, iblis selalu ingin mencoba, ya, melemahkan diri kita. Iblis ingin mencoba supaya kita menyerah dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, dan dengan apa yang kita rasakan saat ini. Dan oleh sebab itu, kita harus lawan siasat iblis itu dengan apa? Dengan kita setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentu harus bayar harga, ya, bayar harga dalam pengiringan kita kepada Tuhan untuk lebih lagi setia kepada Tuhan. Untuk tetap setia di dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu yang dikasihi? Yang harus kita lakukan untuk kita tetap setia di dalam Tuhan, yaitu kita harus dedikasikan diri kita kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-8, Roma 14 ayat 8, demikian firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi dedikasikanlah hidup kita. Kita hidup
hidup untuk Tuhan. Dan kalau kita nanti suatu saat mati, meninggal dunia, kita juga mati untuk Tuhan. Jadi hidup dan mati kita hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang Kristen saat ini kurang berserah kepada kehendak Tuhan, ya, kepentingan diri sendiri yang menghambat mereka untuk datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi, ambil keputusan untuk kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya di dalam hidup ini. Dedikasikan diri kita hanya untuk Tuhan. Sebab itu yang terutama dalam hidup ini yaitu hanya Tuhan Yesus Kristus, ya, tidak ada yang lain. Oleh sebab itu, kalau kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kita, barulah kita akan tetap setia kepada Tuhan. Jadi kuncinya, kalau kita mau sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, tempatkan Yesus Kristus di tempat yang utama dalam hidup kita. Tempatkan Yesus Kristus di hati kita yang terutama. Berarti kita sudah sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terus kasihi, untuk kita tetap setia di dalam Tuhan juga kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, banyak orang menggeser Tuhan dari rencana-rencana yang mereka telah buat. Mereka bergantung kepada kekuatannya sendiri. Ya, banyak orang bergantung kepada kepintarannya sendiri. Sehingga hal itulah menggeser Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan berarti kita sungguh-sungguh mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada kuasa Tuhan, kepada otoritas Tuhan. Sebab itu tidak ada yang lain, hanya Yesus Kristuslah yang sungguh-sungguh bagi kita semua. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6, saya akan bacakan bagi kita semua. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kita harus sungguh-sungguh percaya, bukan hanya sekedar percaya, tetapi mempercayakan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Mempercayakan Tuhan dalam sikap hidup kita, hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati tentunya. Mempercayakan Tuhan dengan segenap hati kita dan jangan bersandar kepada pengertian kita. Sebab itu terus akui Tuhan dalam setiap laku hidupmu, maka Tuhan sendiri yang akan meluruskan jalan-jalan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi, kita harus sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan jika kita mau hidup setia kepada Tuhan. Sebab itu juga, untuk kita tetap setia di dalam Tuhan, kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tetap bersukacita di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, sebab itu dalam Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Hal sukacita itu sangat penting ada di dalam hidup kita. Yesus Kristus telah melimpahkan sukacitanya bagi kita semua. Supaya apa? Supaya kita tetap setia di dalam Tuhan. Kalau kita sukacita penuh dalam Tuhan, pasti kita akan terus setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sebab itu banyak orang saat ini berpikiran negatif karena keadaan yang sulit, ya. Akhirnya banyak mereka juga yang putus asa, ya. Banyak di antara mereka juga menyerah di tengah jalan. Tidak sedikit saat ini, ya, rumah tangga hancur, ya. Mereka berpisah karena keadaan situasi yang begitu sulit. Banyak pasangan-pasangan cerai akibat ekonomi, ya, situasi yang tidak menentu saat ini. Kebutuhan yang semakin besar, tetapi tidak ada pemasukan sedikit pun. Oleh sebab itu, kita sebagai anak Tuhan harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam segala apapun yang terjadi dalam hidup ini, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Dengan bersukacita kita di dalam Tuhan,
maka kita akan menghitung berkat-berkat Tuhan yang melimpah bagi kita semua. Ya, kita tidak pernah kehabisan berkat-berkat Tuhan. Ya, setiap saat karena ada sukacita yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus menghitung berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Hari lepas hari begitu besar, ya, berkat Tuhan sehingga kita mampu bersyukur akan setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Bapak Ibu yang kasihi, untuk kita tetap setia di dalam Tuhan, maka kita juga harus rajin untuk Tuhan Yesus Kristus. Apapun bentuknya yang kita kerjakan, lakukanlah dengan penuh kerajinan, supaya Tuhan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Banyak orang saat ini begitu peduli dalam menyerahkan dirinya sendiri, ya, entah itu pergi rekreasi dan sebagainya. Tetapi mereka bermalas-malasan dan bersifat masa bodoh perihal kerohaniannya, perihal perkara-perkara rohani. Bukan berarti masalah jasmani itu tidak penting, tetapi biarlah saat ini kita harus mengutamakan perkara-perkara rohani, ya, dengan cara kita bersekutu kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita harus rajin bekerja bagi Tuhan. Kita harus menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan uluran tangan kita. Sebab itu, Bapak Ibu yang kasihi, di dalam Mazmur pasal 33 ayat yang keempat dikatakan, sebab firman Allah itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Kalau sungguh-sungguh meyakini bahwa firman Allah itu adalah benar adanya, Yesus Kristus adalah sebagai kebenaran, Yesus Kristus adalah sebagai jalan, dan Yesus Kristus sebagai hidup bagi kita semua. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang dikerjakannya dengan kesetiaan. Jadi Tuhan Yesus Allah yang kita sembah telah menuliskan kitab Tuhan mulai para murid-muridnya itu dengan penuh kesetiaan. Begitu juga di dalam hidup kita, biarlah taruh firman Tuhan di dalam Taurat kita, dalam hati kita, ya, seperti Taurat Tuhan di dalam hati kita, dalam batin kita. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang sudah menulisnya bagi kita semua, dan itu tidak bisa dihapuskan oleh bentuk apapun masalah-masalah yang ada dalam hidup ini. Oleh sebab itu, biarlah Taurat Tuhan yang ada dalam hati kita, kita harus hidupi dengan sungguh-sungguh, supaya Taurat Tuhan itu benar-benar bertumbuh bagi kita semua, bagi iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu Bapak Ibu yang kasihi, biarlah kita tetap hidup di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, miliki komitmen yang sungguh-sungguh, mau percaya dengan sungguh, mau taat dalam menjalankan perintah-perintahnya. Biarlah firman Tuhan saat ini memberkati kita semua untuk kita tetap hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Karena kesetiaan adalah sebagai salah satu barometer kita, ya, untuk kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kau telah menebus kami ya Tuhan oleh kuasa darah-Mu. Kita naikkan pujian ini oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kasih-Mu
kami, kita dilepas pribadi ya Tuhan, untuk kami menerima perjamuan kudus ini. Sucikan kami, kuduskan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang menghadap kepada tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Dan hadirat-Mu ya Tuhan yang memenuhi hidup kami ya Bapa. Saat ini Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas perjamuan kudus ini. Turunlah berkat Tuhan atas roti ini, biar roti ini sungguh-sungguh melakukan tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi kami sekalian, yang mengampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Turunlah berkat Tuhan atas kandung ini ya Bapa. Biar Tuhan Yesus melakukan darah Kristus yang tercurah yang menebus kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, darah-Mu yang menyucikan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebab itu Tuhan, kami menerimanya dengan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Sebab itu, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaknya tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan barulah sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, dia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Bapak Ibu yang terkasih, biar kita akan mengangkat roti yang melambangkan tubuh Kristus yang berpecah-pecah bagi kita semua. Biar kita memasuki dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Terima kasih Bapak. Biarlah saat ini kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus bagi kita semua. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Kita angkat anggur yang melakukan darah Kristus yang tercurah bagi kita semua, masuk dalam persekutuan dengan darah yang kudus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kebenaran firman bagi kami ya Bapa, dan untuk perjamuan kudus ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, tubuh jiwa dan roh kami ya Tuhan disegarkan ya Tuhan. Kami menaruhkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Kau saja Tuhan. Berkati ya Tuhan kesetiaan kami dan pengiringan kami kepadamu ya Tuhan, untuk kami tetap kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kami sungguh-sungguh berkomitmen di dalam iman kami dengan penuh kesetiaan kepada-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan kami sungguh-sungguh berkomitmen dalam kami melayani Engkau kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Biar komitmen kami ya Tuhan terhadap keluarga rumah tangga kami ya Tuhan, kepada-Mu ya Tuhan kami serahkan ya Tuhan hidup kami ya Bapa. Apa yang menjadi pergumulan hidup kami, Kau telah mendengar ya Tuhan, dan Kau telah memberikan jalan keluar bagi kami semua ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh menjadi manusia yang baru di dalam Kau ya Tuhan, karena Kau telah menguduskan kami, menyucikan kami semua ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, pengorbanan-Mu bagi kami sekalian ya Bapa. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan terus berkarya bagi kami semua umat di Berakas di bumi ya Tuhan. Dan Tuhan terus ya Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi kami umat-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh melakukannya dengan kesungguhan hati kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu, untuk kawanan-Mu dan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur, hati kami penuh dengan sukacita kepada-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh lebih lagi setia kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu bagi kami sekalian ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan syukur, haleluya, amin. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Gideon yang sudah mendasari tahun yang baru bagi kita semua dengan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa kasih setia Tuhan itu sangat sempurna. Betapa cintanya Tuhan itu sangat sempurna di dalam hidup kita.
Oleh karenanya mari kita bangun komitmen kita untuk kita lebih setia kepada Tuhan, untuk kita lebih lagi mencintai Tuhan, lebih dari segalanya. Mari kita nyanyikan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saya undang kita semua yang ada di sini untuk berdiri. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus lebih lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Di nama Tuhan, biarlah di tahun yang baru ini kita membangun komitmen yang baru. Kita mau lebih lagi setia kepada Tuhan seperti Tuhan sudah lebih dahulu setia kepada kita. Aku mau lebih lagi mencintai Tuhan karena Tuhan lebih mencintai kita dari segalanya. Karena Tuhan sudah mengorbankan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah kita semua membangun mesbah keluarga di rumah kita masing-masing dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Doa. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk rahmat-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh menikmati ibadah kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dalam setiap penginginan kami kepadamu ya Tuhan, Engkau yang memberkati semuanya ya Bapa. Kami mau terus ya Tuhan bertahan sampai kesudahannya Tuhan Yesus Kristus. Sampai Engkau menjemput kami ya Tuhan Yesus. Kami mau tetap setia kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mau sungguh-sungguh mengejar kesetiaan ya Tuhan. Sungguh-sungguh melakukan kesetiaan yang Tuhan Engkau anugerahkan bagi kami semua ya Tuhan. Kami mau usahakan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati ya Tuhan kesetiaan kami kepadamu ya Tuhan. Biar semua itu boleh berkenan di mata Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah saat ini Bapa, kehidupan kami taruhkan sepenuhnya ke dalam tangan Engkau saja ya Bapa.
Tuhan yang berkarya nyata dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi umat-Mu ya Tuhan. Biar tangan Tuhan yang kuat yang mengangkat kami ya Tuhan kepada ketinggian ya Tuhan. Untuk kami boleh naik level demi level ya Tuhan. Melalui setiap ujian demi ujian yang kami hadapi ya Tuhan Yesus Kristus. Melalui setiap proses demi proses yang kami hadapi saat-saat ini ya Bapa. Itu semua akan membuat kami menaik iman kami, pengharapan kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau terbang seperti burung raja wali ya Tuhan. Kami tidak mau ya Tuhan dipengaruhi oleh keadaan ya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kami yakin percaya bahwa kami ada di atas keadaan saat ini ya Tuhan. Karena Kau bersama dengan kami mampu menghadapi semuanya itu ya Tuhan bersama dengan Kau ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus berkarya bagi kami setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua pribadi lepas pribadi Tuhan. Berkati saudari putri ya Tuhan yang berulang tahun ya Bapa, tanggal 2 ya Bapa. Berkati dalam kehidupan saudari putri Senaga ini ya Bapa. Biar dia lebih sungguh-sungguh lagi menyenangkan dan muliakan nama Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Menyerahkan untuk bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa negara kami Tuhan. Tuhan tolong keadaan bangsa kami saat ini Tuhan. Dan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ya Tuhan. Tuhan lawat bangsa kami ya Bapa. Tuhan berikan kemampuan Bapak Presiden Joko Widodo ya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan menteri-menteri ya Tuhan Yesus Kristus. Dalam segala sesuatunya Tuhan pemerintah yang kami lakukan ini ya Tuhan. Boleh sungguh-sungguh ya Tuhan mengerjakan yang untuk hormat kemuliaan bagi nama Engkau saja Bapa. Tuhan tolong ya Tuhan tim medis ya Tuhan. Berikan kekuatan yang daripada Engkau saja Bapa. Tuhan tolong juga ya Tuhan untuk keluarga korban pada COVID-19 ini ya Tuhan. Kau yang memberikan kekuatan, hiburan daripada Engkau saja ya Bapa. Saat ini Tuhan kami serahkan untuk anak-anak yang telah lanjut usia di GBI Rangkas Bitung Bapa. Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah anak-anak yang telah lanjut usia ini ya Tuhan boleh tetap sungguh-sungguh kepada-Mu ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini kami berdoa umat-Mu ya Tuhan ada di rumah masing-masing ya Bapa. Biar mereka sungguh-sungguh memprioritaskan Engkau dan atas segala-galanya ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang utama di dalam kehidupan mereka umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan memberkati kehidupan kami keluarga pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Berkati setiap usaha umat-Mu di GBI Rangkas Bitung ya Tuhan. Berkati ekonomi umat-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong dalam setiap pergumulan hidupnya ya Bapa. Kami yakin percaya bahwa tahun 2021 ini tahun penuh kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tetap setia dan pengingat kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati hidup kami ya Tuhan. Berkati persembahan kami persembahkan hormat kemuliaan bagi nama Engkau saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan berkati kegiatan kami sepanjang hari ini ya Bapa. Tuhan terus beserta dan Tuhan terus berkarya nyata bagi umat-Mu ya Bapa. Lakukan perkara-perkara yang ajaib bagi kami semua ya Tuhan. Dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau akan mengangkat kami menjadi naik dan tidak menjadi turun ya Tuhan. Engkau akan membuat kami menjadi kepala dan tidak menjadi ekor ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati umat-Mu semuanya Tuhan. Kami yakin janji-Mu terus nyata bagi umat-Mu di GBI Rangkas Bitung ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan dan saat ini Bapa berikan kesehatan bagi kami semua pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dan dengan tubuh yang sehat kami tetap sungguh-sungguh setia kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih akan tanganmu kalau hatimu lebar-lebar. Terimalah berkat dan rahmat-Nya daripada Allah Bapa di surga. Berkat cinta kasih damai sejahtera dari Yesus Kristus melimpah atas hidupmu dan tuntunan kuasa Roh Kudus membimbing kami sekalian mulai saat ini sampai maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya, haleluya, amin.